인도네시아 팬들이 나를 응원 많이 해주니까 항상 그립고 또 우리 팬들 존경하고 있고 하니까 그래서 인도네시아 자주. Jangan lupa STY ini membuat fondasi untuk pemain timnas kita. Thank you STY ya. Jadi jangan lupa yang berikutnya terima kasih para. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan begini respon Shin Tae-yong usai Indonesia bantai Yaman 4-1 di Piala Asia U17. Shin Tae-yong mengakui Nova pelatih yang dan layak diperpanjang kontraknya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U17 baru saja mencatatkan prestasi gemilang di Piala Asia U17 dengan penampilan yang mengesankan. Mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam laga ketat dengan skor tipis 1-0. Dalam laga yang berlangsung tanggal 4 April lalu ini, skuad Garuda berhasil menang dengan pertahanan yang solid dan strategi yang matang. Kemenangan ini semakin terasa spesial setelah Garuda Muda tampil dominan saat menghadapi Yaman dan meraih kemenangan telak 4-1. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh 3 pemain muda berbakat, yakni Zahabi Gholi, Fadli Alberto, dan Evandra Florasta. Dengan ini skuad Garuda Muda dinyatakan lolos ke Piala Dunia U17. Atas kemenangan ini, ex-pelatih timnas senior, Shin Tae-yong, memberikan kejutan bagi publik sepak bola Indonesia dengan menyampaikan ucapan selamat kepada Nova Arianto melalui siaran langsung di Instagram. Dalam momen tersebut, ia tak hanya memberikan apresiasi kepada Nova, tetapi juga memuji kerja keras para pemain timnas U17 yang telah menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia U17. Shin Tae-yong mengakui bahwa pencapaian ini bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan hasil dari kerja keras tim sejak beberapa bulan terakhir. Ia juga mengingatkan Nova agar tetap fokus dan waspada menghadapi babak 8 besar, karena tantangan akan semakin berat. Menurutnya, setiap tim yang tersisa di kompetisi ini memiliki kualitas yang kuat, sehingga persiapan matang menjadi kunci utama untuk melangkah lebih jauh. Namun, STY tetap optimistis dengan peluang timnas U17 di turnamen ini. Ia percaya bahwa dengan latihan yang bagus, disiplin tinggi, dan strategi yang terencana, Garuda Muda memiliki potensi besar untuk menembus final Piala Asia U17. Dukungan serta motivasi dari mantan pelatih timnas senior ini tentu menjadi dorongan tambahan bagi Nova dan anak asuhnya untuk terus berjuang membawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Yang lebih mengejutkan lagi, kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI tengah mempertimbangkan untuk kembali merekrut Shin Tae-yong guna menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan ini mulai dipertimbangkan setelah Erick Thohir mengetahui bahwa Nova Arianto menerapkan strategi yang mirip dengan racikan Shin Tae-yong saat menangani timnas U17 di Piala Asia U17. Bukan sebuah kebetulan jika metode yang diterapkan Nova begitu efektif, mengingat ia pernah bekerja sama dengan Shin Tae-yong dalam waktu yang cukup lama. Pola permainan disiplin, transisi cepat, serta pressing yang ketat menang menjadi ciri khas STY sejak dulu. Hal ini terlihat jelas dalam permainan timnas U17 yang ditukangi oleh Nova. Hal ini semakin menguatkan keyakinan Erick bahwa Shin Tae-yong masih menjadi sosok yang tepat untuk menangani timnas di level yang lebih tinggi. Dengan pertimbangan tersebut, PSSI mulai menyusun rencana untuk membahas kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Jika benar terjadi, ini akan menjadi kabar baik bagi sepak bola tanah air, mengingat STY memiliki pengalaman dan strategi yang terbukti, mampu meningkatkan performa timnas yang saat ini juga tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Kembali ke timnas 17, Garuda Muda masih harus bersiap untuk menghadapi Afghanistan dalam laga berikutnya. Pertandingan ini akan menjadi tantangan yang akan menguji konsistensi mereka di turnamen ini. Meskipun sudah mencapai target utama, yakni lolos Piala Dunia U17. Evandra Florasta dan kawan-kawan tidak boleh lengah begitu saja, karena perjalanan di Piala Asia U17 juga masih panjang.
Lantas, soal isu pergantian pelatih di timnas senior, setujukah kalian jika PSSI kembali merekrut Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kabar gembira, Jens Raven beri bocoran bahwa Milian Manhoef akan segera datang ke timnas Indonesia. Pemain satu ini dipastikan bakal jadi penghuni lini depan timnas Indonesia di setiap pertandingan. Jens Raven, salah satu pemain andalan timnas Indonesia U20, mengungkapkan adanya sejumlah pemain diaspora yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam wawancaranya dengan salah satu media Belanda, Raven secara khusus menyoroti nama Milian Manhoef, seorang pemain muda berbakat yang memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Menurut Raven, Manhoef bisa menjadi aset berharga jika memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Milian Manhoef berposisi sebagai winger dan tengah berkarier di klub Championship Inggris, Stoke City. Pemain berusia 21 tahun ini pindah dari Vitesse pada Februari lalu untuk mengejar tantangan baru di Inggris. Raven menjelaskan bahwa ayah Manhoef memiliki garis keturunan Suriname Indonesia dan bahkan pernah menjadi atlet kickboxing profesional. Meskipun demikian, isu mengenai kemungkinan Manhoef bergabung dengan timnas Indonesia masih bersifat spekulatif. Proses naturalisasinya tengah diupayakan. Milian diyakini memiliki kualitas yang mumpuni untuk menambah kekuatan Garuda di sektor penyerang. Jika proses administrasinya berjalan lancar, Kevin Dix diperkirakan akan melakoni debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025, saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, PSSI terus berupaya mengidentifikasi dan menarik pemain-pemain diaspora yang memenuhi syarat untuk memperkuat skuad Garuda. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas tim secara teknis, tetapi juga membangun koneksi dengan talenta-talenta berbakat yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kehadiran pemain seperti Jens Raven, yang juga merupakan keturunan Belanda Indonesia, menunjukkan bahwa strategi ini mulai membuahkan hasil. Kehadiran Milian Manhoef atau pemain diaspora lainnya tentu akan memperkuat timnas Indonesia di berbagai lini. Namun, penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kualitas individu yang mumpuni, tetapi juga mampu beradaptasi dengan gaya bermain dan semangat tim. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ambisi Indonesia untuk bersaing di level internasional dan mencetak sejarah baru di dunia sepak bola. Terbongkar, Indra Syafri ungkap caranya dalam memilih pemain sebelum bertanding. Netizen berharap agar Patrick Kluivert bisa lebih gacor dari Indra dalam meracik skuad. Hal ini dikarenakan skuad racikan Indra terbukti kurang gacor. Indra Syafri, pelatih yang sudah lama terlibat dalam pengembangan sepak bola Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan rahasia di balik caranya meracik tim sebelum pertandingan. Sejak bergabung dengan tim nasional pada 2011, ia mengaku selalu fokus memantau pemain melalui kompetisi resmi. Dari setiap pertandingan, ia mencatat dan menganalisis performa para pemain untuk menilai siapa yang layak bergabung dengan tim. Proses pemantauan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa hanya pemain terbaik yang dipilih. Indra menjelaskan bahwa dalam menentukan pemain, ia berpegang pada 4 kriteria utama: kemampuan teknik, kecerdasan taktik, kondisi fisik, dan mentalitas. Menurutnya, keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Jika salah satu aspek lemah, hal itu bisa memengaruhi kemampuan pemain secara keseluruhan. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis dan aspek non-teknis, seperti kesehatan fisik dan stabilitas psikologis. Dalam pandangannya, pemain yang unggul di semua aspek tersebut akan lebih siap untuk menghadapi tekanan dan tuntutan bermain di level internasional. Namun, meskipun pendekatannya terlihat komprehensif, sebagian netizen menilai metode ini kurang efektif. Beberapa pihak beranggapan bahwa hasil kerja Indra belum maksimal, terbukti dari performa tim asuhannya yang beberapa kali gagal memenuhi ekspektasi.
Kekalahan yang dialami timnas Indonesia, termasuk saat berlaga di Seoul Cup 2024, menjadi salah satu alasan mengapa banyak yang mempertanyakan strategi seleksi pemainnya. Oleh karena itu, tak sedikit netizen yang menyarankan agar Indra memperbarui metodenya dalam menyusun susunan pemain. Apalagi yang dia atasi adalah pemain-pemain muda. Di samping itu, kini dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas, harapan publik kembali menyala. Mereka berharap Kluivert mampu membawa perubahan dalam proses seleksi pemain. Hal ini dikarenakan Kluivert nantinya akan menangani timnas senior, di mana dia memungkinkan menyeleksi pemain dari semua kelompok umur. Dengan pengalamannya di kancah sepak bola Eropa, diharapkan ia dapat menemukan talenta terbaik sekaligus menerapkan pendekatan modern yang lebih efektif. Banyak yang percaya bahwa Patrick Kluivert memiliki kapasitas untuk mengembangkan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, termasuk dalam memilih pemain yang tidak hanya berbakat secara teknis tetapi juga memiliki mental juara. Waktu akan menjadi pembuktian apakah Patrick dapat memenuhi ekspektasi besar ini dan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Mantap, Shine Patinama berhasil jadi pemain terbaik di laga KAS Eupen versus RFC Seraing. Pemain satu ini siap perkuat lini tengah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bek timnas Indonesia, Shine Patinama, tampil luar biasa saat memperkuat KAS Eupen dalam kemenangan 2-1 atas RFC Seraing pada pekan ke-7 Liga 2 Belgia. Pertandingan yang berlangsung di Stade du Pairai, Minggu dini hari, 6 Oktober 2024, menjadi penampilan terakhir Patinama sebelum bergabung dengan timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun ini menunjukkan performa solid selama 81 menit bermain. Patinama berperan penting di lini belakang, mencatatkan 3 sapuan, 1 intercept, dan 2 tackle penting untuk mencegah ancaman lawan. Tidak hanya tangguh dalam bertahan, ia juga tampil percaya diri dalam duel udara, memenangkan 2 dari 3 kesempatan melawan pemain RFC Seraing. Kemampuannya untuk menjaga ketenangan di area pertahanan membuatnya menjadi pilar utama bagi tim. Kontribusi Patinama tidak berhenti di lini pertahanan. Ia juga aktif membantu membangun serangan dari belakang, terlihat dari catatan 65 sentuhan bola yang dimilikinya. Dengan akurasi umpan mencapai 94%, 47 dari 50 percobaan umpan berhasil, ia menjadi salah satu pemain paling andal dalam menjaga aliran permainan KAS Eupen. Selain itu, ia turut menciptakan 1 peluang emas dan mengirimkan 2 umpan panjang akurat yang membuka ruang bagi serangan tim. Performa cemerlang Patinama mendapatkan apresiasi tinggi, termasuk rating 7,1, menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam laga ini. Kemenangan KAS Eupen didapat setelah mereka sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Pape Moussa Fall di menit ke-11. Namun, Jent van Genechten menyamakan kedudukan pada menit ke-53, sebelum akhirnya Emrehan Gedikli mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-78. Hasil ini membuat KAS Eupen mempertahankan posisi ke-8 di klasemen sementara Liga 2 Belgia musim ini. Setelah laga ini, Patinama dipastikan bakal untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert. Sang bek akan bersiap menghadapi laga penting dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sudah berganti pelatih, Shine Patinama dipastikan bakal tetap turun sebagai starting 11. Apalagi sebagai seorang pemain asal Belanda, dia pasti cocok dengan karakter kepelatihan Patrick Kluivert. Evan Dimas Darmono sarankan PSSI agar kembangkan potensi skuad Garuda Muda di kompetisi internasional. Ilmu Shin Tae-yong ini harus terus dilakukan agar sepak bola Indonesia punya generasi penerus. Generasi emas timnas U19 yang menjuarai Piala AFF U19 2013 masih dikenang sebagai salah satu momen terbaik sepak bola Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, skuad ini berhasil mengharumkan nama bangsa dengan permainan penuh determinasi dan kerja sama tim yang luar biasa.
Kemenangan itu diraih dengan perjuangan keras, termasuk saat menghadapi Vietnam di partai final yang berakhir lewat adu penalti menegangkan. Gelar ini menjadi kebanggaan sekaligus harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tim yang kala itu dijuluki Garuda Nusantara dipenuhi talenta muda menjanjikan, salah satunya adalah Evan Dimas. Penampilan mereka memberikan optimisme bahwa Indonesia memiliki generasi pemain yang mampu bersaing di kancah internasional. Namun, perjalanan waktu membuktikan bahwa ekspektasi besar tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Beberapa pemain memang sempat tampil di tim senior, tetapi banyak yang perlahan menghilang dari radar sepak bola nasional. Fenomena ini memunculkan tanda tanya besar. Apa yang salah dalam proses pembinaan pemain pasca turnamen besar? Kurangnya kontinuitas pembinaan, transisi yang kurang mulus ke level senior, serta tantangan adaptasi menjadi beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam hal ini, Evan Dimas Darmono, yang merupakan salah satu talenta sepak bola Indonesia, menyadari betul pentingnya menjaga talenta muda agar tidak hilang arah. Ia mengungkapkan bahwa PSSI kini tengah merancang strategi baru untuk memastikan para pemain muda berbakat mendapat pembinaan berkelanjutan. Oleh karena itu, Evan menyarankan agar PSSI melakukan upaya-upaya untuk membina generasi muda timnas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat ekosistem kompetisi usia muda, memberikan fasilitas pelatihan yang lebih baik, serta menjalin kerjasama dengan klub-klub profesional untuk mendukung perkembangan mereka. Selain itu, Evan juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perkembangan pemain dari level junior hingga senior. Hal ini diharapkan mampu menciptakan generasi pemain yang tidak hanya bersinar di usia muda, tetapi juga konsisten menjadi tulang punggung timnas dalam jangka panjang. Piala AFF U19 2013 memang telah berlalu, tetapi kisah perjuangan dan prestasi Garuda Nusantara akan selalu menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki potensi besar. Kini, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan potensi tersebut tidak terbuang sia-sia, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kebangkitan sepak bola tanah air. Malu sendiri, media Inggris pernah prediksi timnas Indonesia bakal dibantai timnas Australia di leg pertama kualifikasi Piala Dunia. Kenyataannya timnas Australia dibuat ketar-ketir bahkan ditahan dengan skor imbang. Salah satu media olahraga asal Inggris sempat memberikan prediksi mengecewakan terkait pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka memperkirakan bahwa skuad Garuda akan tumbang dengan skor telak 0-3. Prediksi ini dianggap realistis berdasarkan perbandingan kualitas kedua tim di atas kertas, di mana Australia memiliki rekam jejak dan pengalaman yang jauh lebih unggul. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain, dengan Indonesia berhasil memaksakan hasil imbang tanpa gol melawan raksasa Asia tersebut. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 1 poin, sementara Australia menempati posisi kelima tanpa poin usai kalah tipis 0-1 dari Bahrain pada laga perdana mereka. Sebelum laga melawan Australia, Indonesia menunjukkan performa solid saat menahan imbang Arab Saudi 1-1. Meski begitu, pertandingan tersebut memperlihatkan beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam hal penguasaan bola dan efektivitas serangan. Menurut analisis, ketika menghadapi Arab Saudi, Indonesia hanya mampu menguasai bola sebanyak 34%. Situasi ini memaksa skuad asuhan Shin Tae-yong lebih banyak bertahan. Dari 18 tembakan yang dilepaskan Arab Saudi, hanya 4 yang tepat sasaran dan 2 peluang besar berhasil mereka ciptakan. Di sisi lain, Indonesia yang mencoba mengimbangi permainan hanya mampu menghasilkan 8 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang tanpa ada peluang besar yang benar-benar berbahaya. Namun, hasil imbang tersebut tetap menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menatap laga melawan Australia. Dengan pertahanan disiplin dan kerja keras sepanjang pertandingan, Indonesia sukses meredam serangan demi serangan Australia hingga laga berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini tidak hanya membungkam kritik,
tetapi juga memberikan kepercayaan diri kepada para pemain bahwa mereka mampu bersaing melawan tim yang secara kualitas lebih unggul. Laga leg kedua nanti menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan signifikan. Shin Tae-yong tentu akan memanfaatkan momen ini untuk membangun strategi yang lebih matang. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan semangat yang terus berkobar, Indonesia bukan tidak mungkin bisa mengukir kemenangan yang akan menjadi sejarah dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Optimisme kini menyelimuti skuad Garuda, yang siap memberikan kejutan lain bagi dunia sepak bola. Mantap betul!